sejarah munculnya Syiah. Sejarah munculnya Syiah ada dua versi. Secara umum ada dua versi. Pertama versi Syiah, kemudian versi selain Syiah ya. Versi selain Syiah. Maksudnya Ahlus Sunnah dalam makna umum itu Ahlus Sunnah. Kalau makna umumnya adalah lawan Syiah semua, mau Mu'tazilah, Syairah, mau Salafiyah, mau apa saja Ahlus Sunnah kalau dibandingkan dengan Syiah ya. Versi selain Syiah. Adapun versi Syiah, mereka mengatakan mereka ingin menyatakan bahwasanya Syiah sudah ada sejak dulu ya. Ada beberapa pendapat di antaranya, beberapa pendapat di antara mereka. Pendapat di kalangan mereka. Saya ajak kawan-kawan kalau di internet ada buku karangannya Nasir Al-Kifari tentang Syiah. Bagus ya, jadi dia bahas. Ada dua, saya punya satu buku, saya lupa penulisnya, yang satunya Nasir Al-Kifari, Dr. Nasir Al-Kifari, risalah S3, disertasi di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud ya. Bagus tentang masalah Syiah, dan kita akan banyak mengambil dari buku tersebut dan buku satunya juga ya. Pendapat di kalangan mereka. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya tidak semua nabi, katanya nabi bersabda, ada hadis palsu. Hadis palsu. Hadis palsu menurut kita, menurut mereka benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa waqad da'ahu ila wilayatika. Ta'ian aw karihan. Jadi Nabi pernah bilang sama Ali, wahai Ali, tidaklah seorang nabi pun diutus oleh Allah kecuali Allah menyuruh dia untuk menuju kepada kewalianmu, ya disuruh untuk menuju kepada kewalianmu, taat atau benci ya. Ini pendapat ya. Hadis palsu kata mereka bahwasanya sejarah Syiah ini maksudnya apa? Sejarah Syiah sudah ada sejak zaman Nabi Adam ya. Maksudnya Syiah itu sudah disebut-sebut sejak zaman Nabi Adam. Buktinya apa? Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali disuruh untuk menyebut tentang kewalian Ali atau keimamahan Ali. Kemudian juga mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ahdina ila adama min qabl fanasiya. Ya. Allah berfirman, wa laqad ahdina ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah mengambil janji kepada Adam sebelumnya ya. Fanasiya, Adam lupa. Adam lupa. Lupa apa? Lupa menyampaikan bahwasanya Ali adalah imam. Jadi ini omong kosong, ini perkataan mereka. Jadi semua nabi, mau Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, semua ngomongin tentang keimamahan Ali. Ini khurafatnya orang Syiah. Tapi mereka ingin menggambarkan bahwasanya kewalian Ali atau keimaman Ali sudah ada dari awal sejak Nabi Adam, hanya saja Nabi Adam lupa. Bahkan mereka mengatakan juga, kata mereka bahwasanya setiap sahifah, setiap kitab suci dan sahifah para nabi, sahifah Ibrahim dan yang lainnya, para nabi telah termaktub tentang keimaman Ali. Tentang keimaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini jelas ngawur, tapi ini pendapat pertama di kalangan orang Syiah.
Pendapat kedua, ini pendapat pertama. Pendapat kedua di kalangan orang Syiah, kata mereka, ini mungkin bagi mereka tidak masuk akal, yang terlalu mengada-ngada. Kata mereka yang logis, lebih logis. Ini lebih logis. Lebih logis, meskipun juga ngawur. Bahwasanya Syiah sudah terbentuk sejak zaman Nabi. Nabi SAW. Bagaimana maksudnya? Maksudnya Nabi telah mengkhususkan. Jadi Syiah itu bahasa Arab. Syiah itu maknanya banyak. Di antaranya ada maknanya bisa kelompok Syiaan. Tapi di antara maksud mereka Syiah maksudnya golongan. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara contohnya mereka menafsirkan ayat tentang bahwasanya para nabi adalah penolong Ali. Kata mereka wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Padahal maksudnya di antara yang mengikuti Nabi Nuh adalah Ibrahim. Kata mereka di antara yang mengikuti Ali adalah Ibrahim. Enggak nyambung. Ayat mereka bawakan semua kepada keimaman Ali. Jadi mereka mengatakan pendapat kedua lebih logis sedikit. Syiah sudah terbentuk di zaman Nabi, yaitu Nabi telah menentukan Syiat Ali. Syiat maksudnya penolong, para penolong Ali. Siapa mereka itu? Ali bin Abi Thalib. Ada sebagian sahabat, maksudnya adalah siapa? Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian Ammar bin Yasir. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, inilah sahabat-sahabat ya. Salman Al-Farisi. 4 orang. 1, 2, 3, 4. Inilah sahabat-sahabat yang sudah Nabi tentukan kamu menjadi syiatnya Ali. Jadi sudah dibentuk sejak zaman Nabi SAW. Ini bantahan kepada ini gampang sekali. Ini bantahan katanya setiap nabi sebenarnya sudah ada sebut tentang keimaman Ali. Mana kitab suci Taurat, Injil bicara tentang keimaman Ali. Terlalu gulu berlebihan kepada Ali. Enggak ada. Ali radhiyallahu anhu orang yang sangat mulia dijamin masuk surga, tapi tidak ada Nabi Adam disuruh Nabi Adam lupa. Ini tafsir ngawur ya. Jadi di sini antum bisa tahu bagaimana yang bukan masalah ayatnya tapi tafsirnya ngawurnya yang repotnya. Tapi pendapat yang kedua juga tidak logis. Kenapa tidak meskipun lebih logis dari pertama tapi juga tidak logis. Kenapa tidak logis? Jawabannya Syiat ini ya, bantahan kelompok ini tidak ada wujudnya di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan di zaman Ali. Kalau mereka bilang muncul di zaman Ali, sekarang apakah di zaman Abu Bakar kelompok muncul? Ada bahasa kita gengnya Miqdad, Ammar, Abu Dzar Al-Ghifari sama Al-Farisi geng. Ini geng Syiatnya Ali enggak ada. Enggak ada di zaman para sahabat enggak ada. Jadi hanya khurafat mereka. Bantahan yang kedua, taruhlah geng tersebut ada. Taruhlah ini bahasa kasarnya ya, geng tersebut ada. Maka apa sih keyakinan geng tersebut? Jangan geng lah, kelompok tersebut terhadap Abu Bakar dan Umar. Tanyakan. Ya, taruhlah Miqdad radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi benar-benar adalah geng pembela Ali. Nah, keyakinan mereka terhadap Abu Bakar Umar apa coba? Apakah sama seperti kalian sekarang mengkafir kafirin Abu Bakar dan Umar? Jawabannya tidak. Jadi ini hanyalah khurafat mereka ya. Ini tidak benar. Syiah bukan muncul sejak zaman Nabi Adam dan Syiah juga tidak terbentuk di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar tidak ada.